sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa. Baik, bisa pimpin doanya, Nak? Stain Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Askia Almarozi Irha, Hajiro. sehat? Sehat. Alhamdulillah. Andi Haura Dihan Maulida, Hajiro. Birkolam Masna. Belum sarapan Ibu. Mau kenapa sih nggak sarapan? Buru-buru. Reza Pujianto, Hadir. Muhammad Arif Arafa. Hadir Bu. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah Ibu. Buka buku IPAS-nya ya, khususnya tentang pelajaran minggu lalu, menu sehat, gizi, seimbang, betul ya? Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang 4 sehat 5 sempurna? Saya kok Ya, nasi, sayuran, tahu-tahu sama buah-buahan dan susu. oke, kita ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu penting untuk pemenuhan gizi seimbang. Tetapi kita harus tahu juga gizi yang dibutuhkan setiap orang itu berbeda-beda. Untuk saat ini di negara kita di Indonesia bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi mencakup aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan secara teratur. Jadi aktivitas fisik itu bisa seperti jalan kaki, menyapu, itu namanya aktivitas fisik. Kalau kalian dengar orang bilang latihan fisik, itu olahraga berat seperti main bola, apalagi main voli. Jadi bedanya aktivitas fisik sama latihan fisik itu, kalau aktivitas fisik itu seperti menyapu, mengepel, sedangkan latihan fisik olahraga berat seperti voli ya. Sebelumnya Ibu mau mengulang lagi nih. Apakah ada yang mengerti tadi perbedaan aktivitas fisik dan latihan fisik? Saya Bu, Oke, terus apa? aktivitas fisik adalah aktivitas fisik adalah menyapu Ya, dan latihan fisik adalah bermain bola. hari ini kita mau fokuskan pelajari tentang pentingnya sarapan sehat untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Di sini, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu sarapan? Ibu, Oke, Nadia? sarapan pagi adalah yang kita makan di pagi hari yang dimasak oleh ibu sebelum kita pergi ke sekolah. Betul ya. Sarapan pagi itu makanan yang dimakan pada pagi hari. Yang bagusnya dimasak langsung oleh Ibu. Itu namanya sarapan pagi. Oke ya. Di sini Ibu akan jelaskan tentang mengapa kita harus sarapan. Sebelum itu, Ibu bagikan ini ya, lihat-lihatnya ya, untuk kalian bisa baca-baca ya. Perhatikan apa-apa yang pentingnya.
energi untuk beraktivitas. Memberi energi untuk beraktivitas. Jadi kalau kita tidak sarapan pagi, otomatis kita akan merasa Lapar. Setelah itu, pentingnya sarapan itu membantu otak bekerja lebih baik. Maksudnya, kalau kita sarapan pagi, otomatis daya ingat kita, daya kemampuan kita akan meningkat untuk lebih lebih baik dalam mengikuti pelajaran, dalam berpikir, mengerjakan soal-soal pelajaran. Sekarang apa itu sarapan sehat? Tadi cuma sarapan. Sekarang ada kata sehatnya. Ya, di sini sarapan sehat itu sarapan yang ada karbohidratnya, mengandung protein dan sayuran. Karbohidrat yang mengandung karbohidrat itu nasi, roti, dan sereal. Kalau ada orang yang tidak bisa makan nasi, bisa makan roti. Kalau tidak bisa makan roti, bisa pakai sereal. Kalau tidak bisa lagi makan sereal, maka apa yang mengandung karbohidrat? Kentang atau Jagung. jagung bisa. Ya, tergantung kesanggupan kalian misalnya makan apa. Ya, tetapi yang mengandung mengandung protein, telur, tahu, dan susu. Ini harus ada buahnya. Jadi kalau kalian sarapan harus makan, tapi harus makan buah dulu ya, jangan makan nasinya. Makan buahnya dulu beberapa menit, baru makan yang nasinya, lauk-lauknya, dan sayur-sayurannya ya. Contoh menu sarapan sehat. Ini ya, ini ada lem-lem isi piringku ya. Ini isi piringku menurut Kemenkes ya. Perhatikan nih lem-lemnya ya. Di situ ada isi piringku ya. Di situ ada lauk-lauk, ada buah-buahan, makanan pokok, dan sayur-sayuran. Dan di sekelilingnya ada beberapa aktivitas yang penting, seperti harus membiasakan mencuci tangan. Dan disarankan, kalau tidak bisa minum susu, tetapi disarankan ya, dan diharuskan sebenarnya dalam satu hari pun 24 jam itu kita harus minum air sebanyak 8 gelas sehari. Jadi ini porsinya beda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masingnya. Sama seperti yang di lab-labnya ya. Di sini namanya tumpeng menu gizi seimbang. Yang paling atas itu harus membatasi gula, garam, dan minyak. Jadi kita tidak boleh makan makanan yang berlebihan rasa asinnya. Tidak boleh berlebihan makan makanan yang manis dan berminyak dan minuman manis. Kayak teh pucuk, minuman-minuman berwarna itu kalian seharusnya tidak harus konsumsi ya. Harus selalu minum air putih atau susu. Ini yang tadinya minum air putih atau air bersih, minum 8 gelas sehari. Memantau berat badan, seperti yang kita lakukan setiap bulan di sekolah ya. Kita selalu pantau berat badan. Menyapu seperti waktu pikir, bersepeda kalau kalian misalnya sudah pulang dari sekolah, kalian bersepeda itu namanya latihan fisik ya. Senang, berjalan, bermain sepak bola, dan ini pentingnya mencuci tangan. Ada beberapa makanan yang kayak tadi ya, yang sebaiknya dihindari apalagi untuk anak-anak sekolah ya. Makan makanan mie instan. Sebanyak apapun yang kalian makan itu tidak ada gizinya. Itu hanya mengenyangkan dan menjadi kotoran. Itu tidak ada gizi. Sebab kalian itu makan hanya untuk memenuhi rasa lapar. Tapi gizinya tidak ada. Makannya yang tinggi gula, permen,
minum minuman manis bersoda, kurangi ya kalau bisa. Hentikan ya, ganti dengan air putih. Makanan yang berminyaknya berlebihan seperti gorengan, ya, bakwan, apa, kurangi ya atau hindari ya. Jangan. Usahakan yang makanan bagusnya yang dikukus ya, itu lebih sehat. Oke, di sini gua akan kasih tips sarapan cepat dan sehat. Oke, itu yang pertama, disiapkan dari malam sebelumnya. Jadi kalian pikir, oh besok saya mau sarapan ini, saya mau sarapan roti ya. Oh, jadi kalau sudah ada roti di situ di rumah itu disiapkan. Nanti prosesnya sebelum berangkat ke sekolah. Pilih makanan yang mudah dibuat, ya. Makanan yang mudah dibuat kayak telur rebus bisa, buahnya pakai bisa, sayurnya pakai wortel seperti itu ya. Bangun lagi pagi 15 menit ya. Oke, apakah ada yang bertanya? Ya. Oke, bagaimana cara membuat sarapan sehat yang lezat dan murah? Nah, seperti tadi ya, cara membuat sarapan cepat dan sehat seperti ini posisi yang tadi ya. Kamu siapkan menunya, baru pilih menu apa yang lebih mudah. Kamu akan siapkan, akan kamu makan di pagi hari. Misalnya kamu mau makan yang lebih mudah lah sereal. Kamu sudah punya sereal, sisa nanti dikasih susu. Nanti buahnya kamu ambil cemil-cemil ya. Dan tadi kamu harus bangun tempo ya. Bangun tempo, sholat subuh, setelah sholat subuh siapkan serealmu. Setelah siapkan serealnya dimakan. Setelah itu gosok gigi lagi ya. Gosok gigi baru berangkat ke sekolah. Kesimpulan dari pelajaran sarapan sehat untuk meningkatkan konsentrasi belajar yaitu tubuh kuat plus otak cerdas. Terus kita harus jadikan sarapan